Halo, selamat pagi para pendengar Do You Believe It or Not? Ini saya Ris Megawarna. Jadi hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saat saya baru saja bekerja di sebuah tempat, di mana tempat tersebut sebenarnya adalah gedung lama yang direnovasi ulang menjadi sebuah gedung perkantoran. Sudah lama sekali katanya gedung tersebut tidak ada yang menempati, dan pada saat itu saya masih bekerja di sana. Nah, pengalaman ini terkait setelah 2 minggu saya bekerja di sana. Jadi kalau digambarkan, gedung ini bagian depan dihuni oleh bagian FO, front office-nya, lalu di bagian mengarah ke belakang ini ada lorong yang mengarah ke belakang di sebelah ruang FO. Nah, di sebelah kiri ini ada ruang pertama, lalu di bagian kanan tidak jauh dari ruang pertama ada ruang kedua. Nah, di belakang ruang kedua ini ada kantor tempat para pekerja. Di ruang 2 ini ada sebuah toilet dan itu dibiarkan kosong dengan bentuk bangunan dan bentuk ruangan yang enggak terlalu direnovasi besar-besaran sih, jadi masih kelihatan banget kunonya, gayanya yang istilahnya kayak kamar mandi tapi model lama gitu. Jadi dinding-dindingnya ini menggunakan keramik kecil yang berwarna biru, dan hampir seluruh ruangannya untuk temboknya dicat warna hijau di kamar mandi tersebut. Lalu di belakang ruang 2 itu kan tadi saya bilang ada ruangan untuk para pekerja. Nah, nggak jauh dari ruangan pekerja, bagian depan seberangnya ini ada ruang 3. Lalu di bagian belakang ruang pekerja ini ada tempat yang biasanya digunakan untuk bersantai-santai di sebelah sana. Jadi bersantai-santainya ini tempatnya nggak ada atapnya, jadi kayak taman gitu. Cuman nggak seberapa luas sih, hanya taman aja. Hanya ada tempat duduk, taman kecil, dan lampu. Lalu bagian belakang setelah ruang 3 ini ada 2 ruangan lagi, ruang 4 dan ruang 5. Setelah itu, setelah bagian ruang 5 selesai, ada musola di sana. Yang akan saya ceritakan ini pengalaman setelah saya 2 minggu bekerja. Awalnya saya nggak mikir kalau gedung ini bekas peninggalan gedung yang lama, sampai suatu ketika waktu itu saya pulang kerja sekitar jam 8:30 malam ya dari kantor, dan ruangan-ruangan tadi yang saya sebutkan di ruang 1, ruang 3, ruang 4, ruang 5 itu kan ada di sebelah kiri. Nah, ruang sebelah kiri ini belakangnya itu tempat parkir, khusus tempat parkir. Nah, di sana ini ada tempat buat naruh helm. Jadi kayak ada rak, ada 4 tingkat buat naruh helm para pekerja dan karyawan di sana. Jadi ada staff-staffnya juga, sepeda motor sama helm biasanya ditaruh di sana, kan ada yang jaga. Nah, pada saat itu udah jam 8:30 malam. Sebenarnya daerah sana ini daerah yang rame banget ya, orang-orang itu berlalu lalang di daerah sana, karena juga gak jauh dari sana ini banyak sekolah-sekolah gitu. Pas saat saya baru keluar dari ruangan apa ini namanya, lorong yang sebelah ruang 3 itu tadi. Setelah itu saya kan menuju ke tempat parkir. Nah, di situ kan tadi saya bilang ada rak. Di sebelahnya rak ini ada seperti lubang-lubang ventilasi, bolong-bolong gitu bentuknya. Terus nah, di situ itu ada lubang ventilasinya ini ada sekitar 2 meter gitu. Saya nggak paham
sebelah ruang ventilasi itu apa, tapi yang saya lihat setiap kali saya melihat ke sana ketika siang hanya rumput-rumput biasa, alias di samping di samping tempat ventilasi itu ada lahan kosong, jadi nggak digunain sama sekali. Nah pada saat malam kan nggak kelihatan karena nggak ada lampunya, lahan kosong itu nggak ada lampunya. Setelah itu saya mencoba untuk mengambil helm dan suami saya ini mencoba untuk menyalakan sepeda motor untuk bergegas pulang. Pertamanya saya nggak menyadari seperti ada sosok yang mengintai di balik ventilasi itu. Saya pikir apa ya, mungkin cicak atau apa. Tapi ini wujudnya seperti manusia. Lalu saya perhatikan lebih detail. Dan ketika saya mencoba untuk mendekat, sosok itu tiba-tiba melihat ke arah saya. Yang saya kagetkan, sosok ini tidak memiliki mata, tapi bagian kepalanya seperti botak dengan rambut yang semacam basah gitu. Jadi kayak pernah tahu tampilan Goblin di film The Lord of the Ring, hampir seperti itu rambutnya, hanya saja matanya ini mendelep, jadi kayak masuk ke dalam, kayak nggak ada matanya sama sekali, gelap besar gitu. Dan bentuk hidungnya ini besar sekali. Anehnya bagian telinganya itu seperti runcing. Setelah saya kaget melihat keberadaan makhluk itu, saya kan langsung, hah, apa itu, seperti itu, nunjuk seperti itu ke arah makhluk tersebut. Nah suami saya heran dong, sempat kayak ngelihat, dia juga akhirnya kayak apa gitu, ada orang di situ, ada orang gitu. Terus suami saya juga coba nengok, tapi dia nggak menemukan siapa-siapa. Akhirnya dia bilang, alah ayo cepat pulang, kamu mungkin capek gitu. Karena keadaan masih kayak gimana ya rasanya, lihat itu apa gitu, dalam hati itu pikirannya seperti itu apa, kok aneh banget sih. Akhirnya ya udah, dalam perjalanan pulang itu saya kepikiran terus. Nggak jauh setelah peristiwa itu, ada sekitar 1 atau hampir 2 bulan kemudian, saya ini bekerja di sana lagi, sekarang di ruang yang pertama. Ketika menjelaskan tentang suatu pelajaran, tiba-tiba pintu ruang 1 ini, biasanya kalau misalnya ada siswa yang mau masuk atau ada orang yang mau masuk, itu pintunya berbunyi krincing gitu, terus klek gitu, karena ini model pintu dorong lah. Yang pada saat itu terjadi adalah suara seperti orang ingin masuk. Padahal saya di ruangan itu hanya bersama 1 siswa perempuan yang pada saat itu dia ingin belajar untuk agar dia lancar ujian gitu loh. Pada saat itu mau ulangan kalau nggak salah. Saya sama dia sama-sama noleh dong ke belakang karena kami pikir itu temennya dia gitu. Dan si murid itu juga bilang kalau temennya bentar lagi mau kesini gitu, jadi mau belajar bareng-bareng. Waktu saya melihat ke arah situ nggak ada siapa-siapa, tapi pintu jelas seperti terbuka dan klek gitu, meskipun nggak lebar tapi terbuka, seperti ada suara orang yang buka. Dan biasanya kita itu akan melihat seseorang, entah itu kepalanya, badannya, dari balik pintu itu sendiri, karena bagian atasnya ini ada kaca yang cukup buat bagian kepala itu nongol di sana, atau seenggaknya bagian bahu itu kita bisa lihat dari kaca itu. Tapi di sana nggak ada sama sekali. Lalu saya menerangkan pelajaran itu lagi, materi itu lagi, saya terangkan secara lanjutannya gitu. Dan saya mendengar suara itu lagi, rincing, klek, seret, seperti didorong, lalu klek, tutup lagi. Otomatis saya dan murid saya noleh lagi ke belakang, karena kami pikir teman dia udah nyampe sini nih gitu. Dan kami berdua pada saat itu saling tatap. Kejadiannya persis 7:30 malam. Lucunya biasanya malam-malam yang seperti itu rame ya, karena kejadian ini ceritanya sebelum
masa corona ini ada. Jadi udah setahun lalu sih, cuman aku lupa bulannya ini bulan apa. Yang aku ingat kejadian ini beruntun. Lalu saya mulai menerangkan bagian akhir materi sebelum saya melanjutkan ke latihan soal-soal. Dan setelah saya mulai menuliskan kesimpulan dari materi yang tadi saya ajarkan, dan lagi-lagi suara pintu berderit itu, bergemerincing itu terdengar lagi. Krincing, klek, sret, terbuka, hanya sekitar 5 cm kalau nggak salah. Lalu kemudian menutup kembali. Kami kaget, sama-sama saling toleh dan nggak bisa berkata apa-apa lagi. Itu udah 3 kalinya dan nggak ada tampilan apapun, bahu atau kepala yang tertangkap dari balik pintu itu. Pintu yang tadi saya bilang ada kaca, jadi kita bisa melihat dari kaca itu. Kami berdua sama-sama heran. Sampai saya bilang gini ke murid saya, coba kamu cek temanmu ada di mana gitu. Setelah dia cek, ternyata temennya ini bilang gini, maaf aku nggak bisa kesana sekarang karena ban sepedaku bocor. Kaget dong, saya kaget kayak, lalu siapa gitu yang bolak-balik bikin suara pintu ini berbunyi terus terbuka dengan sendirinya. Itu hal yang aneh pada saat itu. Gak lama setelah saya sudah terangkan sampai selesai materinya, lalu soal-soal, pintu itu terbuka lagi. Tapi yang aneh kali ini ada suara langkah masuk dan seolah-olah maju ke bawah papan, karena bunyinya itu seperti langkah kaki yang naik. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengajar itu kan ada kayak papan kayu tempat pijakan guru agar bisa menulis sampai ke atas papan tulisnya kan, maksudnya papan tulis bagian atas, jadi kita bisa menjangkau itu kan. Nah itu seperti ada yang melangkah ke sana, tap. Kebayang gak sih gimana rasanya? Setelah itu kita saling tatap, terus kita berdua itu langsung bilang, ayo kita keluar. Akhirnya kita berdua sama-sama keluar setelah kejadian itu, dan ya kita pulang, cepat-cepat pulang. Karena saya jujur, saya sendiri takut dengan pikiran yang enggak, takut dengan sesuatu entahlah gitu. Enggak lama setelah itu saya mendengar cerita tentang bahwa tempat di mana saya mengajar ini dulunya memang gedung yang lama banget, yang udah lama nggak ditempatin, dan sekarang baru setelah direnovasi, diperbaiki, mulai digunain lagi. Mungkin ya karena udah lama terbengkalai, jadi mungkin banyak yang nempati gitu. Intinya mungkin di situ sih, karena teman-teman staff itu juga bilang kalau mereka datang pagi sebelum jam 9 misalnya buat nyiapin keperluan kantor dan lain sebagainya, itu mereka sering mendengar ada suara orang jalan atau kursi yang ditarik, atau suara orang berlari-lari di kamar atau di ruang nomor 1 itu tadi gitu. Itu kejadian kedua. Lalu kejadian ketiga, saat itu saya memberikan materi online, jadi lewat aplikasi Zoom di ruang 2. Tadi kan saya cerita ruang 2 ini ada kamar mandinya yang tidak digunakan dan bentuknya udah lama banget, dan gak ada seorang pun yang berani ke kamar mandi itu. Katanya dengar-dengar ada kuntilanaknya. Sebenarnya kalau untuk si Mbak Kunti ini saya cuman pernah ngeliat, tapi cuman sekelebatan, gak yang dia ganggu banget, itu enggak. Nah pada saat itu saya diminta untuk ngajar di ruang 2 karena sinyalnya itu lebih kuat di ruang 2. Jadi kalau masuk ke ruang 2 itu sinyalnya full terus. Saya pikir kalau memberikan materi di sini mungkin lancar-lancar aja. Bener sih, 1 jam mengajar di sana nggak ada masalah.
karena pintu tempat saya di ruang 2 itu ngajar saya tutup, dan pintu kamar mandi juga saya tutup. Gak lama setelah itu mungkin saya masuk ke ruangan juga gak ngucapin salam, lupa entah apa. Di tengah-tengah saya mengajar, tiba-tiba saya ini ngerasa ditabrak sesuatu dari belakang. Pernah tahu nggak rasanya ditabrak dengan angin? Tapi ketika angin itu melewati kita, rasanya sebagian tubuh kita itu kayak lunglai. Lunglainya itu seperti kayak kita ngelihat bintik-bintik putih. Jadi kayak ada kunang-kunang banyak gitu, seolah-olah ditabrak sesuatu yang kita nggak bisa ngelihat. Tapi kita bisa ngerasain seperti ada angin dari belakang. Dan lucunya ketika momen saya merasa ditabrak itu, sinyal sinyal di HP saya ketika untuk menerangkan tiba-tiba langsung hilang, mati. Padahal pada saat itu saya sudah memberikan soal-soal yang rencananya akan kami koreksi bersama-sama dengan siswa yang tadi saya berikan lewat Zoom itu tadi. Ada sekitar 3 atau 4 anak kalau nggak salah pada saat itu. Jelas mereka itu langsung memanggil-manggil. Loh, Mbak nomor ini apa tadi Mbak kok sinyalnya nggak bisa Mbak, gini. Jadi banyak kan, akhirnya mereka kayak bingung, protes juga. Nggak tahu, ntar aku tak periksa ulang sinyalnya gitu. Jadi aku sempat ke depan untuk tanya ke stafnya, mungkin masalahnya sinyal gitu ya. Tapi ternyata sinyal mereka nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi saya kembali lagi ke ruangan itu. Saya tutup lagi karena saya nggak berpikir itu gangguan dari something seperti itu gitu. Lalu ketika saya mencoba untuk menerangkan lagi, mulai fokus, kali ini yang nabrak saya justru dari depan. Jadi seperti ada angin, wes gitu ngelewatin tubuh kita. Lagi-lagi saya tuh berkunang-kunang. Pandangan mulai kayak buram gitu, berasanya kayak ada titik-titik putih gitu. Padahal saya itu sudah hari itu udah menyiapkan makanan, nutrisi buat tubuh dan lain-lain, dan tubuh saya sendiri ngerasa cukup fit, nggak yang dalam kondisi low gitu, karena setiap hari saya berusaha untuk sehat, berenergi terus, biar kalau misalnya kerja itu kan enteng bawaannya, nggak ngalami masalah apa-apa. Kok aneh aja ini di ruang ini, kok rasanya seperti ada yang nabrak, dan itu angin, bayangkan nggak sih, itu seperti angin yang seolah-olah sengaja menabrak kita. Tapi kita nggak tahu anginnya itu asalnya di mana, nggak keras, tapi seperti rasanya bes gitu, sepoi-sepoi. Dan saat itu melintas, saya mulai berkunang-kunang lagi, sedikit buram, sinyal hilang lagi. Mulai nih saya mulai merasa kayaknya ada yang nggak beres di ruangan ini. Tapi apa? Siapa? Dari mana? Saya mulai berpikir ke arah sana. Masa iya si Mbak Kunti itu gitu. Karena saya nggak melihat sapa-sapa gitu. Saya sedikit peka, tapi yang nggak terlalu peka banget untuk merasakan seperti suara atau seperti ada sesuatu di samping saya atau apa. Bisa, tapi untuk melihat jelas sampai nggak bisa bedain dengan manusia itu nggak seperti itu. Cuman sedikit peka aja gitu. Nah, murid-murid saya lagi rame lagi, terus bilang gini, loh Miss, kok sinyalnya hilang lagi? Mbak, gimana ini tadi sudah udah tak kerjain loh untuk soal yang berikutnya, bilang gitu. Mereka udah kayak bingung. Terus saya akhirnya bilang gini, kalau misalnya kayak gini kayaknya nggak bisa diterusin deh kalau misalnya kayak gini terus. Bentar ya, niat saya ini mau ngecek lagi sinyal ke bagian depan. Belum saya berdiri, di pintu samping tempat kamar mandi itu ada, tiba-tiba seperti ada orang yang mendobrak. Dan yang bikin saya tuh tercengang sampai nggak bisa gerak, karena yang mendobrak ini sosoknya persis ketika saya melihat sosok di lahan yang samping itu. Jadi cuman sosok ini lebih gemuk sedikit, terus perut dia ini memiliki perut yang buncit
dan memiliki mata yang sama. Jadi matanya ini serasa masuk ke dalam hitam gitu besar. Dan dia tersenyum lebar. Langsung saya berdiri dengan bilang astagfirullahaladzim gitu. Dan murid-murid saya ini kaget juga. Mereka ini sampai bilang, ada apa mbak? Miss kenapa? Ada yang kayak gitu. Mbak apa-apa kan? Kayak gitu. Enggak apa-apa. Oh ya, kalau bisa kita akhiri dulu ya. Akhirnya aku pamitan nih, daripada aku ngalamin yang enggak lagi terus gimana. Akhirnya aku bilang gini, ya udah kita lanjutin lagi minggu depan untuk materi barunya gitu. See you next, kayak gitu kan. Udah selesai, saya matikan. Lalu saya segera kembali ke ruang pekerja. Di sana itu saya cuman bisa kayak antara melamun, kayak mikir ini apa, itu makhluk apa, nggak pernah tahu makhluk yang modelnya kayak gitu, itu nggak pernah tahu. Yang sering, ya nggak sering-sering banget sih, ada sekali 2 kali ketika di ruangan itu saya cuman ngelihat ya kunti gitu biasa duduk di, entah itu kayak sekilas terbang atau apa, tapi cuman sekali 2 kali, nggak yang seperti ini gangguannya seperti nabrak-nabrak gitu. Itu aja sih yang bikin aku rasanya aneh, karena pengalaman di kantor ini nggak cuman 1 atau 2 cerita aja, tapi hampir setiap pekerja yang ada di sana itu ada ceritanya sendiri. Mereka mengalami kisah yang berbeda-beda ketika ada di kantor tersebut. Bahkan teman saya juga kadang seringkali mendengar ada suara orang berlari, tapi malah yang lari ini bukan 1 tapi lebih kayak orang 2, orang 3 gitu. Tapi setelah dilihat ternyata nggak ada. Malah yang lebih aneh, cerita dari teman saya. Jadi waktu itu mereka berkumpul di depan semua untuk membicarakan suatu hal karena persiapan buat pulang juga. Udah malam sekitar jam 8.15an. Tiba-tiba mereka ini mendengar suara wanita ketawa keras banget. Lah saat dicek ke belakang, dipikir ada salah satu pengajar yang masih stay di sana, guyon rame sampai suaranya ke depan. Ternyata waktu ada di belakang, yang di bagian FO ini ke belakang buat ngecek, yang ada hanya ada anak-anak cowok yang lagi ngumpul cerita-cerita. Itu pun mereka nggak ketawa keras. Jadi ketika diceritain seperti itu, mereka ketakutan dong. Langsung mereka ini ngumpulnya ada di depan kantor semua, si anak-anak cowok ini. Jadi menurut saya memang ya dimanapun kita berada, kalau misalnya kita tahu tempat itu memiliki atau ada penghuninya, seenggaknya sebelum masuk ke sebuah gedung kita berdoa dulu. Itu saja sih pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.